Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gue Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Tentunya tidak terkecuali hari ini. Buat kalian semua yang sedang dalam perjalanan menuju kantor atau sudah berada di kantor, lagi siap-siap mau kerja, menunggu dulu asupan berita dari klub kesayangan kalian. Today you guys are in for a treat. Karena ada banyak banget tentunya berita-berita yang sangat-sangat nice dream kawan-kawan ya. Tapi sebelum itu kita tentunya akan sapa-sapa dulu seluruh komunitas My Friends yang sudah meninggalkan jejak di episode sebelumnya dengan komen W Rexona dan dengan berbagai macam profesi unik, antara lain dari tukang pecel lele. Ini adalah tentunya penyelamat gua dulu di kala masih zaman-zaman SMA dan juga kuliah. Ada juga tukang cuci ompreng dan penjual ayam goreng. Apapun profesi kalian, tetap semangat tentunya teman-teman ya, melewati masa-masa sulit ya. Ekonomi sekarang lagi berat. Tugas kita cuma satu, itu bertahan teman-teman. Bertahan aja dulu ya. Nanti apa-apa yang lainnya beres sendiri, oke? Dan masih dalam suasana FIFA World Cup di mana tentunya kesedihan tengah menghampiri seluruh CR mania. Anjay, termasuk gua yang tadi malam ya. Itu secara resmi Cristiano Ronaldo sudah tersingkir. Dan ini juga adalah last dance-nya dia. Tapi yang tidak last dance tentunya adalah Rexona X FIFA Limited Edition. Itu dia, kalian bisa ikutan berburu stars bersama Rexona. Caranya gampang banget, tinggal beli produk Rexona apa saja dan kalian simpan struk pembelanjaannya. Kalau beli online tinggal di screenshot, kalau beli offline tinggal di foto. Nah, nanti kalian bisa menukarkan hadiah langsung ya sambil berburu stars dengan caranya gampang, tinggal di submit bukti pembelanjaannya ke WhatsApp Rexona. Di mana bang WhatsApp Rexona itu bang? Ah, ini dia. Udah gue kasih QR code-nya guys ya. Di pojok kiri bawah layar ini kalian ya, di sini. Tinggal di scan aja, nanti akan langsung masuk ke WhatsApp Rexona dan kalian tinggal upload di situ struk pembelanjaan kalian. Kumpulkan stars sebanyak-banyaknya dan kalian akan mendapatkan hadiah langsung, di mana periode ini hanya berlangsung dari tanggal 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Karena Rexona adalah deodoran pertama yang memiliki teknologi amino aktif dan tentunya memberikan kalian 3 kali proteksi dari keringat dan juga bau badan. Berkat Rexona Football Morning Show bisa disaksikan secara gratis setiap hari dengan dan tanpa member, semua free ya. Karena tentunya Rexona berkomitmen mendukung komunitas My Friends. Dan jangan lupa ini adalah akhir dari kerjasama gue bersama Rexona pada tanggal 21 Juli resminya di final Piala Dunia nanti. Jadi jangan lupa kalian komen W Rexona, kalian simpan tombol hype-nya biar video ini bisa muncul di beranda. Terutama buat kalian pasukan abu-abu non-member, jadi bisa tetap support dan pastinya komen W Rexona di kolom komentar. Oke, kita langsung aja bahas bahasannya dulu ya. Ini Arif Hartanto udah bilang, bang gak usah banyak bacot, kebanyakan intro, gue udah harus meeting bang. Langsung aja bahas ke materi. Oke, ya udah. Ya, dari Piala Dunia kita awali tentunya dengan resminya ya, pulang kampung Portugal karena kalah dengan skor tipis 1-0 atas Spanyol di babak injury time. Ini adalah sebuah pukulan yang sangat-sangat big blow, alias tentunya pil yang sangat-sangat pahit untuk ditelan oleh Cristiano Ronaldo yang merupakan kesempatan terakhirnya untuk bisa mengkoleksi trofi Piala Dunia, dan itu sudah dipastikan pupus teman-teman ya. Karena manners dari kekalahan itu pun sangat-sangat pahit karena gol yang terjadi di menit injury time 90 plus dari pemain pengganti Spanyol Mikel Merino. Meskipun sepanjang laga ini cenderung cukup terkunci. Ini kalau dibilang istilahnya chess game. Kedua tim mampu saling menullify alias menganulir ya ancaman dari masing-masing tim. Dari khusus penampilan Cristiano Ronaldo tidak memberikan dampak signifikan karena memang juga suplai bola yang diharapkan datang kepadanya dari Bruno Fernandes maupun pemain lain tidak kunjung ada teman-teman. Karena begitu ketatnya laga di setiap lini teman-teman ya. Dan yang membedakan itu adalah detail-detail kecil. Sama seperti yang disampaikan oleh De La Fuente untuk pertemuan dua tim yang sama kuat seperti ini. Yang akan membuka kunci pertandingan adalah detail-detail kecil. Apakah itu kartu merah, set piece, atau penalti, dan lain sebagainya. Dan kali ini itu detail yang menentukan adalah pergantian pemain. Ya, pergantian pemain dari kedua manajer atau pelatih itu sangat bertolak belakang.
4 pergantian pemain yang dilakukan oleh De La Fuente itu semuanya spot on. Hanya satu mungkin yang debatable karena memang terlalu sedikit menit bermainnya. Sementara dari Roberto Martinez, teman-teman, itu tidak ada yang benar pergantian pemainnya. Semedo dimasukkan, justru ini tidak mampu mengkonten Lamine Yamal. Dalot walaupun nggak bermain jelek tapi tidak memberikan dampak. Chico Conceição hanya memainkan sedikit sekali menit, jadi bukanlah sebuah improvement untuk Pedro Neto. Begitupun dengan Bernardo Silva yang telat sekali masuknya, teman-teman, sehingga tidak bisa memberikan dampak yang signifikan. Jadi memang ini bertolak belakang sekali dan itu akhirnya membawa kemenangan bagi Spanyol yang 2 pergantian pemain yang langsung memberikan dampak. Ferran Torres 1 assist dan Mikel Merino mencetak gol kemenangan. Kita lihat dulu statistik ya dari pertandingan ini. Spanyol seperti sudah diprediksi menguasai penguasaan bola walaupun tidak tidak terlalu dominan sekali. Jadi hanya berbanding kurang lebih 6% ya. Begitupun dengan akurasi umpan ini hanya berbanding 2% di antara kedua tim ini, 86% berbanding 84%. Yang berbeda adalah tentunya jumlah peluang, jumlah total tembakan dan konversi menjadi on target. Itu Spanyol jauh lebih superior. Bahkan seharusnya ini Spanyol bisa unggul lebih dulu kalau peluang yang sangat sudah 1 lawan 1 dengan kiper bisa dimanfaatkan oleh Oyarzabal di babak pertama, tapi justru eksekusinya melenceng jauh. Begitupun dengan sebenarnya Portugal yang punya peluang cukup oke lewat shooting keras dari Nuno Mendes dari luar kotak penalti yang membentur mistar gawang. Apapun itu, teman-teman, ini sekaligus juga meng-highlight jika Roberto Martinez untuk kedua kalinya menyia-nyiakan talenta generasi emas. Pertama bersama Belgia ya, tidak meraih apa-apa. Begitupun sekarang dengan Portugal yang punya gelandang terbaik dunia, fullback terbaik dunia, kemudian juga para pemain sayap yang potensial, attacking midfield terbaik di Premier League dengan torehan rekor assist semusim, nggak jadi apa-apa semuanya. Bahkan punya striker legendaris ya di ujung tombak, masih juga nggak jadi apa-apa. Gugur di 16 besar. Jadi question mark harus diberikan kepada Roberto Martinez dan juga tentunya pertanggungjawabannya karena dari aspek taktik tidak ada sesuatu yang terobosan maupun fenomenal yang dilakukan oleh sang pelatih ya. Kita tinggalkan dulu Portugal yang senang bersedih tentunya, terutama Bang CR. Sabar ya Bang CR. Nggak apa-apa Bang CR, namanya juga hidup, nggak semuanya harus sempurna ya. Kita masuk dulu ke kontroversi yang lain. Jika apa yang dilakukan oleh Gianni Infantino dan Donald Trump dalam upaya lobby-melobi menangguhkan suspension larangan bermain Balogun untuk laga do or die Amerika Serikat kontra Belgia memicu reaksi yang sangat-sangat beragam dan tentunya kemarahan dari banyak pihak. Karena seolah-olah law of the game, permainan ini bisa seenaknya diatur oleh kedua orang tersebut. Yang pertama itu yang memercik bensin atau kontroversi itu adalah statement dari Presiden Amerika Serikat sendiri Donald Trump yang justru memamerkan upaya lobinya berbuah kepada ditundanya suspensions dari Balogun. Kita ambil dulu ya kutipan dari Donald Trump di media Telegraph ya. Kita lihat dulu kutipannya. Saya yang melakukannya, dalam artian melobi Gianni Infantino agar kartu merah Balogun itu bisa ditangguhkan. Yang saya minta adalah meninjau kembali. Karena saya pikir itu bukanlah sebuah pelanggaran. Kami harus memiliki pemain terbaik kami dan Belgia punya tim yang bagus. Kedua tim harus bermain dengan pemain terbaik dan jika kami menang atau kalah, maka itu jadi hasil yang adil ya. Itu yang disampaikan oleh Telegraph dan tentunya juga ini memicu banyak sekali kontroversi dan respons dari berbagai pihak, terutama dari calon lawan karena merasa tidak adil. Pemain yang sudah disuspend, kenapa diberikan dispensasi spesial gitu kan? Dan ini akhirnya PSSI Belgia melaporkan protes keras via konfederasi mereka, itu adalah UEFA, dan UEFA langsung merilis statement terkait apa yang dilakukan oleh Infantino dan mempertanyakan integritas dari FIFA. Kita lihat dulu statement dari UEFA. Ini agak panjang teman-teman, jadi kita akan bagi dalam beberapa bagian ya. Pertama, keputusan kemarin untuk menangguhkan
Selama masa percobaan 1 tahun, penerapan sanksi skorsing otomatis satu pertandingan setelah kartu merah yang diberikan kepada pemain Folarin Balogun telah melewati batas. Sepak bola seperti olahraga lain bergantung kepada aturan yang menjadi dasar kompetisi yang adil, jujur, dan transparan. Terkadang, aturan dapat terbuka untuk interpretasi. Namun dalam kasus ini tidak. Skorsing otomatis minimal 1 pertandingan setelah kartu merah bukanlah opsi yang bersifat diskresioner dan tidak memerlukan keputusan dari badan yang berwenang untuk diberlakukan. Itu adalah prinsip yang tertanam dalam regulasi dan tidak dapat dijadikan pengecualian. Apalagi di tengah turnamen beberapa pemain lain telah berada dalam situasi yang sama dan menjalani hukuman mereka sebagaimana mestinya. Ketika kepastian aturan tidak lagi dijamin oleh para penjaganya, integritas permainan dipertaruhkan dan kredibilitas sebuah kompetisi menjadi tercoreng. Selain itu, keputusan seperti ini menciptakan preseden dalam turnamen yang sedang berlangsung, di mana situasi serupa kini akan menuntut perlakuan yang sama, yang pada akhirnya merugikan kompetisi itu sendiri. Sepak bola adalah olahraga paling dicintai di dunia karena keindahan permainannya dan karena dipercaya dimainkan dimanapun dengan aturan yang sama. Sebuah turnamen tidak pernah berdiri sendiri dan jika turnamen yang dimaksud adalah Piala Dunia, maka keputusan di dalamnya memiliki kekuatan untuk membawa dampak positif maupun negatif bagi sepak bola secara keseluruhan. Kami menyatakan ketidakpercayaan kami terhadap keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak dapat dipahami dan tidak dapat ini dibenarkan. Gila, keras bro. Keras, UEFA langsung keras. Dan ini mungkin gini, dalam FIFA itu kan ada kongres ya, sama seperti PSSI ada kongres, sama seperti Konfederasi AFC ada kongres untuk menentukan para pemimpinnya, para exco-nya. Dan ini bisa menjadi sebuah movement untuk menggulingkan Gianni Infantino. Momen ini teman-teman. Kenapa? Karena seolah-olah mereka berdua POTUS ya, President of the United States of America dan juga Presiden FIFA bebas melakukan apa saja yang mereka mau tanpa konsekuensi dan ini memicu berbagai macam tentunya reaksi keras dari insan sepak bola. Salah satunya juga yang memberikan protes keras itu adalah manajer legendaris Jerman Jurgen Klopp yang meminta Gianni Infantino untuk mundur dari jabatan Presiden FIFA karena apa yang sudah dia lakukan dalam upaya mengakomodir lobby-lobby dari Presiden Amerika Serikat untuk menganulir atau mengsuspend hukuman larangan bermain Balogun. Kita lihat statement dari Jurgen Klopp dulu. Ini adalah olahraga kita, bukan olahraga orang Amerika, ya. Jika Donald Trump dan Infantino ini terbukti berkolusi, ini adalah sebuah kegilaan. Segalanya harus dipertanyakan, termasuk tentunya jabatan dari Gianni Infantino. Itu yang disampaikan oleh Jurgen Klopp kepada Telegraph. Banyak sekali akhirnya yang mulai memanggil agar Gianni Infantino ini posisinya udah harus diturunkan nih guys ya. Tentang apa yang dia lakukan sangat menyakiti banyak sekali tentunya insan sepak bola ya. Dan kalau ada yang sekarang posisinya tengah terjepit dan sedang terancam untuk dipecat itu juga adalah Carlo Ancelotti pasca tentunya kegagalan membawa Brazil lolos ke perempat final karena harus disingkirkan oleh Norwegia. Dan suara pembelaan itu datang dari pemain timnas Brasil yang juga adalah mantan anak asuhnya di Real Madrid yang sayangnya tidak bisa ikut ke Piala Dunia karena menderita ACL. Kita lihat dulu pembelaan dari Rodrigo terkait kegagalan Carlo Ancelotti membawa Brazil untuk lolos ke perempat final. Ya, kita lihat statementnya. Saya pikir Ancelotti adalah tipe orang yang mungkin bagi kami para pemain lebih mudah untuk bekerja sama dengannya. Namun bagi media seperti kalian dan bagi orang-orang di luar yang tidak mengikuti tim secara dekat, cukup sulit untuk menebak apa yang akan dia lakukan. Bagi saya, dia luar biasa baik secara taktik maupun dalam mengelola ruang ganti di seluruh tim. Dia selalu tahu apa yang sedang dilakukan. Saya berharap masyarakat Brazil dan media semakin memahami dirinya
Dan hasil-hasil positif akan datang untuk menunjukkan betapa hebatnya sosok Ancelotti. Itu yang disampaikan oleh Rodrigo kepada Diario AS, teman-teman ya. Dan gue ingin mengundang juga mungkin pendapat kalian. Apakah menurut kalian dengan penampilan yang cukup bertahan yang diperlihatkan oleh Carlo Ancelotti itu menjustifikasi jika dia boleh mendapatkan waktu lebih untuk membuktikan kalau dia bisa mengembangkan Timnas Brazil kembali ke marwahnya ya, 5 bintang kan. Memang salah satu negara yang paling sering menjuarai gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ada juga kabar yang cukup aneh dari Jordan Henderson yang justru mendapatkan cedera dengan cara yang cukup aneh, teman-teman. Ini freak injury namanya, karena dia mengalami patah tangan karena itu salah loncat ya, meloncati e-board pasca berhasil tentunya timnas Inggris mengalahkan Meksiko di 16 besar. Dan dalam upaya selebrasi dia terjatuh ketika melewati e-board. Kita lihat dulu videonya ya teman-teman ya. Nah ini, wah tuh guys jatuh. Jadi dia nahan pakai tangannya dan justru tangannya patah teman-teman. Tuh kita lihat bagaimana dia meringis kesakitan dan Henderson langsung dibawa ke rumah sakit terdekat di Amerika Serikat dan langsung menjalani operasi untuk bisa mengembalikan tentunya kondisi tangannya seperti semula. Dan tentu ini kembali menjadi kabar buruk buat timnas Inggris yang sudah kehilangan Quansah karena suspensi kartu merah. Kemudian juga pastinya Reece James yang baru debatable nih, bisa nggak ya dia main di partai berikutnya. Dan beberapa pemain lain yang juga masih dalam proses pemulihan. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini cukup aneh nih cederanya ya. Agak lucu dan unik nih gitu. Semoga ini Henderson bisa segera kembali pulih. Dan ada juga kabar yang cukup unik dari timnas Meksiko. Yang ini mereka diberikan hadiah jam tangan Rolex ya. Setelah tampil di Piala Dunia cukup heroik lah gitu kurang lebih ya. Mirip di mana, negara mana ini ya? Negara Konoha barangkali ini ya. Mirip nih dapat Rolex guys. Nah bedanya, ya ini bedanya nih. Yang ngasih ini adalah YouTuber. Jadi semua pemain timnas Meksiko tuh dapat hadiah jam tangan Rolex dari YouTuber Amerika Serikat. Dan yang terjadi adalah justru ini dikembalikan oleh seluruh pemain ya. Kita lihat dulu nih videonya ya. YouTuber dari Amerika memberikan hadiah Rolex untuk seluruh pemain timnas Meksiko. Dan setelah akhirnya mereka berunding ya, setelah kejadian ini seluruh official timnas Meksiko dan juga para pemainnya memutuskan untuk mengembalikan ya seluruh jam tangan tersebut dalam upaya menjaga integritas. Nah, agar tentunya ini tidak dipertanyakan lah ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ya bagus nih, balikin lah ya, janganlah ini belum juara, jangan dulu begini-begini gitu kata timnas Meksiko ya, kurang lebih gitu. Yang akhirnya juga udah tersingkir dari Inggris kan kemarin. Kita lihat dulu terakhir update bagan dari tentunya knockout stage yang sudah diupdate, dan terakhir ini menyisakan siapa yang akan masuk ke quarter final antara Argentina, Mesir, dan juga Swiss dan Kolombia yang laganya akan berlangsung hari ini ya, nanti malam teman-teman. Di lain pihak itu tentu Spanyol, Prancis, Maroko, Norwegia, Inggris sudah resmi maju ke perempat final dan saling berjumpa. Sambil menunggu juga pemenang antara Amerika dan juga Belgia. Itu dia teman-teman ya. Masuk sedikit dari Piala Dunia, kita langsung aja ke Inggris. Nah itu, nggak usah lama-lama deh. Kalau Manchester United itu resmi memulai operasi transfer Aurelien Tchouaméni. Ini dilansir oleh Diario AS teman-teman. Di mana Man United tentu dalam posisi sekarang harus membuat sebuah statement signing. Dan dalam beberapa hari ke depan dilaporkan oleh Diario AS jika perwakilan Man United akan segera membuat kontak resmi dengan Real Madrid. Kaitannya pasca tentunya statement yang dirilis oleh Real Madrid terkait Enzo Fernandez jika mereka tidak berminat untuk mendatangkan sang gelandang. Dan hal ini dibaca oleh beberapa pengamat transfer itu sekaligus situasi Real Madrid yang harus menjual dulu aset pemainnya
sebelum bisa kembali tentunya jor-joran di bursa transfer. Dan salah satu pemain yang akan menjadi surplus of requirements diperkirakan oleh timnya Jose Mourinho itu adalah Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni sendiri juga sudah menegaskan tidak menutup pintu bagi Man United apabila memang Real Madrid memutuskan untuk menjualnya. Dan Real Madrid itu dikabarkan oleh Diario AS akan mematok harga tidak kurang dari 86 juta pound sterling alias 100 juta euro untuk bernegosiasi dengan United terkait Aurelien Tchouaméni. Ya, jadi alasannya apa? Alasannya mereka harus jual untuk bisa beli statement signing lagi karena tidak jadi melepas Nico Paz ke market. Karena awalnya mereka memvalue Nico Paz ini 120 juta euro, tapi jadinya kan dilepas ke Como untuk 50% kepemilikan dengan angka hanya 60 juta euro saja. Jadi dengan begitu mereka tetap harus menjual satu pemain lagi untuk membuat statement signing. Apakah itu nanti jadinya tetap Enzo Fernandez atau pemain lain. Karena ada dua posisi yang harus diperkuat oleh Real Madrid. Satu adalah gelandang kreatif, satu lagi adalah center back. Ya, kurang lebih gitu. Dimana Inter Milan juga sudah meminta harga yang cukup tinggi untuk Alessandro Bastoni. Di lain pihak tentunya ini adalah upaya bagi Manchester United untuk menenangkan kegundahan yang mulai dirasakan oleh fans MU. Setelah akhirnya 3 target utama mereka itu justru memilih destinasi lain. Elliot Anderson ke Man City, Sandro Tonali ke Tottenham Hotspur, dan juga Matheus Fernandes yang juga akhirnya memilih Tottenham Hotspur. Dan menyisakan nama-nama yang less appealing bagi fans MU untuk bisa digait pada musim panas ini sebagai direct replacement dari Casemiro yang kontribusinya teman-teman musim lalu itu sangat-sangat signifikan dan luar biasa dan tentunya meninggalkan lubang yang sulit untuk digantikan oleh pemain-pemain yang kelas B, apalagi kelas A, apalagi kelas B gitu kurang lebih. Yang kelas A aja sulit nih pasti untuk menutup lubang yang ditinggalkan oleh Casemiro, apalagi kalau nama-namanya tidak terlalu meyakinkan. Nama-nama seperti yang terakhir dikaitkan kan Andre Santos lah gitu kan. Kemudian ada Sander Berge lah dari Fulham gitu. Atau Carlos Baleba lah. Jadi bukanlah nama-nama top yang dirasa cukup membuat fans Man United itu bergairah. Kurang lebih seperti itu. Dan ada juga satu indef yang coba gue susun. Jika partisipasi Bournemouth di ajang Europa League justru ini membuka pintu bagi Manchester United untuk mendapatkan servis dari Alex Scott, teman-teman. Kita semua tahu jika Alex Scott adalah salah satu target yang masuk dalam gelandang yang diprospek untuk menggantikan Casemiro di tubuh Manchester United. Namun Alex Scott ini tidak hanya diminati oleh United saja. Chelsea, Man City, kemudian juga Arsenal itu juga tertarik untuk mendapatkan jasa dari Alex Scott. So far, posisi dari Bournemouth itu menjawab tidak ingin melepas. Namun, ada sebuah realita yang bisa mendorong Alex Scott untuk bisa berbaju Man United. Kita coba breakdown teman-teman. Pertama, lolos ke Europa League kini membuat Bournemouth harus comply dengan aturan squad cost ratio UEFA. Jadi squad cost ratio UEFA seperti yang gue jelaskan di episode in-depth semalam ketika gue live reaction Portugal menghadapi Spanyol, gue bikin in-depth tentang Tottenham Hotspur kenapa bisa belanja jor-joran. Kalau kalian belum nonton bisa cek tonton ulangnya. Squad cost ratio UEFA itu berbeda dengan squad cost ratio Premier League. Squad cost ratio UEFA applies for all, di mana revenue yang digenerate oleh sebuah klub dibandingkan dengan pengeluaran untuk membayar gaji, membeli pemain, ya dari satu tim tidak boleh melebihi 70% dari pemasukan mereka. Dan itu berlaku untuk semua, ya. Jadi aturannya clear. Hanya 70% dari pendapatan yang boleh dipakai untuk membangun squad. Baik itu beli pemain, maupun bayar gaji pemain, maupun bayar gaji pelatih dan staff, ya. Itu secara clear aturan squad cost ratio UEFA. Dan itu sekarang berlaku untuk Bournemouth karena mereka akan berpartisipasi di Europa League. Nah, itu yang pertama dulu. Dalam aturan squad cost UEFA, squad cost ratio UEFA, pemasukan dari penjualan pemain
itu dihitungnya rata-rata dalam 3 tahun terakhir. Jadinya di average, bukan dihitung per window. Berarti pemain yang dilepas oleh Bournemouth dengan harga tinggi di 2 musim terakhir seperti Antoine Semenyo harganya 65 juta pound dan Zabarni yang juga di atas 50 juta pound dan juga Ouattara yang berharga 37 juta pound tidak bisa diklaim penuh sebagai penjualan yang pemasukan net sales bagi Bournemouth karena diambilnya 3 musim nih teman-teman. Kurang lebih gitu. Nah, di lain pihak, revenue yang didatangkan dari Europa League itu sangat kecil sekali. Begitupun dengan pendapatan yang mereka dapatkan dari penjualan match day dari ticketing maupun merchandising. Itu tidak signifikan kalau di Europa League ya. Karena ongkos travel dan logistiknya juga besar gitu. Sementara rasio gaji terhadap keuntungan Bournemouth di tahun musim kemarin 2024-2025 yang sudah dilaporkan itu sudah mencapai 158 juta pound sterling. Plus ada cicilan 69 juta pound dalam bentuk amortisasi pembelian pemain. Dan itu sulit untuk bisa comply dengan aturan 70% dari pendapatan mereka teman-teman. Meskipun yang tahun ini belum dilaporin ya. Tapi kalau mengingat track record jumlah gaji mereka yang mereka bayar untuk pemain itu 158 juta plus amortisasi mereka beli pemain hampir 70 juta. Tambahkan ada Ryan kemarin, ada siapalah pengganti-pengganti itu. Itu membuat Bournemouth akan kesulitan untuk comply dengan aturan squad cost rasionya UEFA teman-teman untuk bisa berpartisipasi di Europa League. Jadi ini justru menguntungkan Manchester United dalam upayanya untuk mengejar tanda tangan Alex Scott. Bisa dipastikan ini United punya peluang apabila memberikan penawaran yang menarik. Menarik dalam artian angka yang didesire atau angka yang dipatok oleh Bournemouth yang rumornya mencapai nilai yang sama dengan angka Matheus Fernandes, 85 juta pound. Jadi kunciannya di situ. United harus tahu timingnya kapan harus menyerang, memberikan penawaran. Penawarannya juga harus strong. Seperti ketika Spurs masuk ke perburuan Matheus Fernandes, datang tidak tanpa babi bu, 2 minggu negosiasi langsung selesai. Sementara United udah sebulan nego sama West Ham, gak tuntas-tuntas karena perkara harga. Masuklah Spurs dengan strong, 2 minggu langsung pemainnya diyakinkan, klubnya diyakinkan ya. Jadi ini peluangnya sangat terbuka untuk United dapetin Alex Scott. Dan Alex Scott ini kan adalah second best optionnya United apabila 3 nama tadi kan memang sudah pergi ke tempat lain gitu ya. Tentunya selain nama seperti Aurelian Tchouaméni. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan ada juga berita peresmian transfer Sandro Tonali yang sudah dirilis oleh Tottenham Hotspur tadi malam. Jika revolusi besar yang dipimpin oleh De Zerbi akhirnya itu sudah mulai kick off dengan kehadiran banyak sekali pemain-pemain yang baru direkrut dengan harga fantastis oleh Tottenham Hotspur dan salah satunya yang resmi diperkenalkan adalah Sandro Tonali dengan biaya akuisisi 100 juta pound sterling. Kita lihat dulu statement dari Sandro Tonali ketika diperkenalkan sebagai gelandang baru Tottenham Hotspur dan dia mengindikasikan jika faktor De Zerbi menjadi alasan dari keputusannya memilih untuk bergabung ke Spurs. Orang-orang berkata ada 5 klub yang saya pertimbangkan, namun sejatinya hanya ada 1. Saya berbicara dengan pelatih selama 2 jam tentang klub, fans, stadion, dan sepak bola. Itu seperti sihir, karena saya langsung tahu jika saya harus bergabung ke Tottenham. Saya senang berada di sini. Saat saya datang, saya merasa fantastis. Saya tidak sabar memulai musim yang baru. Gila. Emang ini kan dia sama De Zerbi sama-sama dari Brescia, chemistry-nya dapet, sama-sama orang Itali gitu kan. Gaji gede, 275.000 pound per pekan. Gue mah juga happy, fantastis gue jawab kalau gaji gue segitu Tonali. 275.000 pound per pekan guys ya. Siapa yang nggak mau gitu. Dan lanjut ada juga breaking news yang disampaikan oleh Ben Jacobs terkait masa depan dari Alejandro Garnacho. Dan secara resmi Chelsea menempatkan Alejandro Garnacho di daftar jual bursa transfer. Baru setahun Garnacho. Perasaan kemarin pas pindah sama Chelsea kayaknya dari United
dibagus-bagusin banget ya, kayaknya ini adalah keputusan yang terbaik bla 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 gitu kan kemarin. Wah, udah sekarang udah setahun jual bro, gimana ini ya? Kayaknya Garnacho ini lebih sering gonta-ganti model rambut daripada main di Chelsea ya, benar nggak? Setuju dong? Iya. Dan ini dilansir oleh Ben Jacobs teman-teman. Ben Jacobs mengkonfirmasi jika Chelsea resmi memasukkan Alejandro Garnacho ke daftar jual. Dan seperti apa kurang lebih ekspektasi dari Chelsea itu antara lain beberapa hal ini. Nomor satu, Chelsea tidak ingin menerima penawaran loan. Jadi nggak ada tuh pinjam, opsi pembelian tuh nggak mau. Karena kemarin sempat ada inisiasi dari AS Roma untuk mencoba meminjam Alejandro Garnacho dengan memasukkan klausa opsi pembelian. Opsi, bukan obligasi. Kalau obligasi kan wajib beli. Setelah dipakai setahun, di set price-nya berapa, nah musim berikutnya wajib bayar. Nah kalau opsi kan boleh gua aktifin, boleh enggak, kurang lebih gitu. Nah ini membuat akhirnya Chelsea cukup keras terkait metode dari transfer Garnacho. Ini adalah transfer permanen atau tidak sama sekali. Nah kaitannya, apakah ada klub yang tertarik? Sejauh ini belum gitu kan. Mungkin karena attitude pemain ya, mungkin karena juga performa di musim kemarin yang kurang bagus. Mungkin juga karena dari sisi menit bermain, match fitness juga nggak ada gitu ya. Dan kemarin juga akhirnya kan nggak dipanggil ke timnas Argentina buat skuad Piala Dunia. Tadinya ini cukup banyak peminat dari Italia. Cuman mungkin sekarang klub-klub Italia lagi nggak pegang uang teman-teman. Banyak yang baru aja mencapai kesepakatan dengan UEFA untuk settlement bayar denda karena nggak comply sama aturan squad cost ratio. Roma bayarnya 6 juta dendanya, Juventus bayarnya 6 juta gitu. Ada juga tim-tim yang lain gitu. Jadi mungkin ini secara finansial tim-tim Italia lagi agak berat ya. Mungkin Saudi bukanlah destinasi yang menarik bagi Garnacho. Premier League, belum tentu. Kita lihat tunggu nanti. Biasanya ada tuh tim-tim mediocre seperti mungkin ya Aston Villa gitu kan, Brighton gitu yang mungkin nanti bisa masuk di tengah-tengah memasuki penutupan bursa jendela transfer. Kita lihat nanti seperti apa karena akan berperan juga nanti pergerakan dari agen untuk mendorong-dorong nih ya sang pemainnya bisa mendapatkan destinasi yang baru. Oke, kita tinggalkan dulu Inggris, kita masuk sedikit ke Italia teman-teman. Jika dimulai dari Roma dulu di sini ya. Roma resmi menjual Dovbyk ya, striker yang mereka beli cukup mahal ya kemarin dari Girona dan mengincar Nicolo Tresoldi dari klub Bruges sebagai suksesor. Ini dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Tresoldi ini digadang-gadang oleh Gasperini menjadi reserve dari nanti Daniel Malen atau understudy dari Daniel Malen. Dan Tresoldi ini dikonsider sebagai salah satu talenta Italia terbaik di Eropa yang memang ini pindah ke klub Bruges ya dan lumayan perform di sana. Total sudah mencetak 23 gol Tresoldi di Belgia dari 58 pertandingan. Termasuk 10 gol yang dia cetak di Liga Champions ke gawang tim-tim besar seperti Bayern Munich ya kurang lebih, dan juga mencetak gol ke gawang Barcelona, Arsenal dan Atletico Madrid. Jadi ini sebenarnya potensial sekali nih bocah nih ya. Klub Bruges sendiri itu sudah mematok angka 25 juta euro untuk Roma kalau mau membeli Tresoldi. Dan tentu upaya yang dilakukan oleh Roma adalah tidak langsung membeli secara straight, tapi coba dipinjam dulu dengan opsi pembelian di angka 25 juta euro. Mekanisme yang sama ketika mereka melepas Dovbyk ke Genoa. Jadi kurang lebih mirip-mirip ya. Dan kita lihat nanti apakah ini akan segera develop transfernya atau justru Roma menemukan tentunya hambatan dalam upaya menghadirkan Tresoldi. Lanjut kawan-kawan, ada sebuah tentunya perkenalan pelatih baru di AC Milan. Secara resmi Ruben Amorim sudah diperkenalkan kepada publik sebagai pelatih AC Milan yang baru. Namun pada saat perkenalan, masuklah itu sedikit ya, sindiran dan jab-jab ya kepada mantan klubnya Manchester United. Aduh, Bang Amorim, bisa aja nih. Kita lihat dulu statement dari Amorim ya. Saya sangat bahagia berada di sini. Sebuah kehormatan menjadi pelatih Milan. Ini adalah tantangan besar. Saya berjanji
setelah melatih Manchester United untuk memilih tantangan yang lebih kecil. Tetapi saya menemui diri saya malah menerima tantangan yang lebih besar. Saya berada di sini untuk menang, tentu. Menjadi pelatih Milan, Anda harus bermain untuk menang. Ini berarti secara kalau boleh gue simpulin nih, melatih Milan itu adalah tantangan yang lebih berat ketimbang melatih Manchester United. Bang, lau di Man United dipecat, Bang. Mau bilang lebih, tapi ini ada persamaannya, sama-sama kan julukannya Red Devils gitu, dua-duanya ya. Suka-suka Amorim lah, yang penting Amorim happy. Pokoknya Amorim akan membuat Serie A lebih menarik, kita semua yakin. Kita menunggu penampilan Milan musim depan, dan gua akan rajin live reaction Milan untuk mensupport Ruben Amorim. Percaya dong kalian mensupport ya, tentu kawan-kawan. Dan masuk juga sedikit kepada manuver transfer AC Milan, di mana akhirnya jawaban terhadap inquiry yang mereka berikan untuk Virgil van Dijk di Liverpool sudah resmi dijawab oleh Liverpool, dan jawabannya adalah dia tidak dijual, kawanku. Dia bilang gitu. Jadi upaya Milan untuk menghadirkan Virgil van Dijk resmi berakhir ya. Resmi ditolak, dirilis oleh Fabrizio Romano jika Liverpool tidak akan mengconsider sedikit pun melepas dua sosok senior yang ada di ruang ganti Liverpool saat ini. Itu adalah Alisson yang juga diminati Juventus, akhirnya ditolak, dan kini Virgil van Dijk yang diminati oleh AC Milan ya. Kurang lebih gitu, karena memang kontrak Virgil van Dijk ini sisa setahun, teman-teman. Sisa setahun, dan ada opsi perpanjangan juga otomatis sebenarnya yang bisa di-accelerate oleh Liverpool. Sementara dari AC Milan berupaya untuk memberikan kontrak lebih panjang untuk menarik sang pemain. Mirip lah strategi yang ditawarin oleh Juventus kepada Alisson. Tapi balik lagi, jawaban Liverpool adalah dia salah satu pemain paling penting di ruang ganti dan dia tidak dijual. Itu berarti Milan harus mencari alternatif lain yang menurut perhitungan dari Ruben Amorim, kenapa akuisisi back cukup agresif mereka lakukan, karena akan ada perubahan besar dilakukan oleh Ruben Amorim di posisi defensif. Kenapa? Karena dia tidak yakin kabarnya dengan Tomori, tidak yakin dengan Gabia, makanya merekrut kurang lebih beberapa target, antara lain Mario Gila yang udah gue sampaikan, dan juga Gonçalo Inacio. Karena upaya mereka mendatangkan Virgil van Dijk dan juga Antonio Silva berakhir buntu ya. Kurang lebih begitu teman-teman ya, beberapa materi yang bisa gue sampaikan hari ini. Buat kalian yang tentunya tetap setia mensupport, terima kasih karena officially ya milestone 160.000 sudah tercapai, dan dengan demikian gue akan menunaikan janji gue kepada kalian untuk menyiarkan 5 pertandingan langsung secara gratis di YouTube channel gue dengan membeli hak siarnya. Pertandingan preseason yang akan tersaji dari tanggal 25 Juli, 1 Agustus, 5 Agustus, 9 Agustus, dan terakhir ditutup di tanggal 13 Agustus. Pertandingannya apa aja, Bang? 25 Juli itu ada Glasgow Celtic melawan AC Milan. Pada tanggal 1 Agustus tuh ada Man City menghadapi Inter Milan. 5 Agustus ada Chelsea melawan Juventus. 9 Agustus ada Liverpool melawan AS Monaco, dan terakhir pada tanggal 13 Agustus ada pertandingan Manchester United menghadapi Leeds United ya. Itu semua akan kita siarkan secara langsung di YouTube gua for free. Ada juga tentunya komentator langsung khusus di tanggal 1 dan 5. Gua akan komentari langsung dari Hong Kong di pinggir lapangan. Habis itu kita wawancara Erling Haaland kalau dia udah pulang dari Piala Dunia. Semoga dia nggak dapat extended holiday ya. Semoga, dan ini akan menjadi upaya terobosan baru buat gua memberikan konten yang lebih berkualitas tentunya buat kalian. Jadi kalau masih ada juga nih yang men-challenge soal member 10.000 yang banyak bansosnya anyway, ya gue udah nggak ngerti lagi. Seluruh sponsorship yang gue dapetin udah gue puterin nih ke sini nih. Dan upaya berikutnya semoga kalian setuju, karena kemarin di polling live reaction pertandingan Portugal menghadapi Spanyol, ketika gue tanya milestones berikutnya mau yang mana guys? Mau yang gede langsung targetnya tapi hadiahnya juga gede, atau yang tengah-tengah dulu? Itu dari sekitar 1.500 yang ikutan vote, semua bilang milestones gede aja bang, hadiahnya gede. Ya udah, kalau gitu kita mulai milestones berikutnya, karena ini udah tercapai kan. Kita mulai, gue targetin 500.000. I challenge you guys ya. Ini kan pertandingan udah gue yahin nih. Gue challenge kalian. Yuk 500.000 kita cobakan, kita manifestasikan dengan hadiahnya atau tujuannya bisa menyiarkan
Serie A ya, 1 musim penuh. Oke, itu dia teman-teman ya. Let's go. Semangat. Kita bisa. Yuk, kita tetap semangat, kita manifestasikan dulu. Duitnya di mana ntar gue cariin. Aman, bisa ya. Bisa aja dulu. Oke, let's go. Thank you so much buat kalian semua. Jangan lupa buat tentunya masuk ke Discord karena akan ada banyak hal yang seru di Discord. Kalian tinggal masuk ke situ. Linknya ada di deskripsi ya. Dan tentunya terima kasih buat sponsor kita Rexona yang terus mensupport. Akan ada pengumuman tentang sponsor baru FMS untuk musim depan dan juga official sponsor FMS Live Match Preseason 5 pertandingan ini dalam waktu dekat. Beberapa hari ke depan kita akan finalize pengumumannya. Watch out, tunggu, dan terus support kita. Makasih buat kalian semua yang udah terus mendukung dari ketika subscriber masih 10.000 kurang bahkan sampai sekarang udah mencapai 160.000. Really appreciate it guys ya. Let's grow together. Masih kita gedein lagi komunitas ini dan mengembalikan tentunya harkat dan marwahnya jika sepak bola bisa diakses oleh seluruh football fans for free. Oke? As always my friends, have a lovely day.